penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua akan mendemonstrasikan tugas modul 2.3 coaching dan supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Saniana. Selamat pagi Pak Guru. Ya, sebelum kita masuk ke dalam coaching, melaksanakan coaching, seperti kita ketahui bahwa kompetensi dari coaching itu ada tiga, yaitu present, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan pokok. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang menurut Ibu yang perlu saya bantu Ibu kembangkan dari kompetensi ini? Kompetensi yang ingin Bapak bantu saya kembangkan yaitu kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kalau ini pada saat pelaksanaan coaching ini itu harus mendengarkan dengan aktif, ya, habis sepenuhnya untuk bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach yang sebentar. Kemudian itu perlu mencatat setiap kata kunci yang disampaikan oleh coach sebagai dasar untuk itu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dan ya untuk menggali ide dari sang coach. Tapi usahakan jangan memberikan solusi, ya itu harus dihindari. Jadi intinya di sini memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide dari si coach tersebut untuk bisa keluar dari kesalahan yang mereka. Ya, kita di sini sebagai coach, fungsinya kita adalah untuk membantu mengarahkan saya, membantu membawanya dari keadaan sekarang kepada keadaan yang lebih baik, dengan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Oke, baik. Nah, pada saat pelaksanaan nanti yang diinginkan saya mengamati seperti apa? Yang saya inginkan Bapak bisa mengamati ketika saya melakukan proses coaching dengan coach saya. Bapak bisa melihat apakah saya sudah menerapkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi nanti saya amati apakah Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik. Ya. Harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa harapannya? Harapan saya dari proses observasi yang Bapak lihat dan proses coaching saya lakukan dengan coach saya, yaitu Bapak melihat apakah langkah coaching saya sudah sesuai dengan tiga kompetensi, tapi yang ingin saya kembangkan seperti tadi Bapak sudah tahu bahwa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu maka tentunya harus didukung oleh dua kompetensi yang lainnya, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan dengan present. Seperti Ibu sudah sangat paham terkait dengan kompetensi ini dalam bagaimana caranya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti ini. Iya. Oke, baik ya. Selamat melaksanakan coaching. Selamat pagi, Asri. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu. Ada Bu. Baik, Bu, bagaimana? Boleh saya sharing Bu? Tentu saja boleh. Ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mengembangkan menggunakan media pembelajaran supaya daya tarik anak kelas itu semakin meningkat Bu. Baik, jadi pagi ini Ibu Andri sharing mengenai kompetensi penggunaan media pembelajaran di dalam kelas sehingga anak tertarik ya untuk belajar. Seperti itu ya Ibu Andri? Iya benar sekali. Baik, nah bagaimana Ibu Andri menerapkan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran di dalam kelas? Mungkin Bu, kemarin saya sempat menggunakan media pembelajaran di kelas supaya membawa daya tarik untuk anak saya. Tapi ternyata media yang saya gunakan itu malahan membuat anak-anak tertarik. Banyak yang saya lihat masih malas-malasan, hanya fokus menonton saja, tapi tidak ada semangatnya Ibu. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan supaya apa yang saya buat ini bisa membawa perubahan kepada anak saya. Baik, jika dinilai dengan Anda, Ibu Andri berada di kompetensi beberapa jika dinilai dari nomor 1 sampai 10 dalam menggunakan media pembelajaran. Saya ada di poin ke-7. Bagaimana cara Ibu Andri untuk meningkatkan kompetensi menggunakan media pembelajaran yang lebih lagi supaya kompetensi tersebut bisa bertambah? Saya belajar dari YouTube bersama Ibu, saya juga ingin belajar dari teman-teman sejawat bahwa
cuma di dalam sekolah saya saja, tetapi di luar sekolah saya. Karena saya melihat bahwa ketika saya belajar sendiri atau juga itu mungkin tidak akan membawa perubahan. Jadi saya berinisiatif sendiri untuk lebih memfokuskan diri belajar di YouTube, kemudian bertanya di teman-teman saya yang lebih menguasai media pembelajaran tersebut, atau bahkan belajar juga di luar sekolah saya. Karena kita dapati di lingkungan kita ini banyak guru hebat yang menguasai IT dalam media pembelajaran. Baik Ibu, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Mungkin dari sejawat, dari kepala sekolah, sehingga Ibu nanti bisa meningkatkan kompetensi dalam menggunakan media pembelajaran dalam kelas. Dukungan yang saya butuhkan itu Ibu butuh support, semangat, bahkan motivasi moral supaya saya ini tidak cepat down, karena sudah belajar tidak berhasil akan down. Jadi saya ingin juga itu moralnya itu, semangatnya itu ketika saya belajar tidak ada kata down, tetapi semangat terus untuk belajar dan sampai berhasil membawa perubahan untuk anak saya. Baik, apa harapan Ibu Andri ke depannya dalam meningkatkan kompetensi menggunakan media pembelajaran dalam kelas? Harapan saya Ibu, semoga saya menguasai media pembelajaran ini dengan baik, dan ketika saya kuasai, saya bisa terapkan di dalam kelas saya, membawa suasana kelas saya jadi menyenangkan, membuat kelas saya menjadi inovatif lagi, dan saya tidak melihat anak-anak itu masih bermasa-masa ngantuk, tetapi semuanya aktif dalam kelas. Jadi itu harapan saya. Baik, Ibu Andri. Kira-kira kapan Ibu Andri akan melaksanakan hal tersebut? Saya ingin melaksanakannya secepat mungkin sih Bu. Kalau bisa, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman saya. Mungkin minggu ini saya akan belajar dulu, menghubungi teman-teman yang di luar dari sekolah saya juga, dan nanti saya eksekusi. Baik, jadi saya pikir rencana yang sangat baik ya, dan juga menarik. Semoga Ibu Andri bisa segera melaksanakan rencana Ibu Andri ke depannya. Saya pikir demikian ya Ibu Andri. Nanti mungkin kita bisa cari waktu lain lagi untuk bisa melihat perkembangan dan rencana yang Ibu sudah laksanakan. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah jadi pendengar setia dari saya. Semoga kedepannya saya akan mencobanya dan membawa perubahan yang lebih baik, dan bisa menerapkan media pembelajaran ini supaya anak-anak itu makin semangat. Baik. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu Satyana. Selamat pagi Pak. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Perasaan saya lega dan senang. Senang, lega. Oke baik. Pada saat coaching tadi, kira-kira apa namanya? Bagaimana Ibu menilai diri sendiri pada saat melakukan coaching? Tadi pada saat melakukan proses coaching di tempat saya juga menilai dari hal yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tersebut. Saya sudah mencoba untuk melakukan 3 kompetensi dalam hal coaching, yaitu present, mendengarkan yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke baik. Bagaimana sampai Ibu bisa beranggapan penilaiannya seperti itu? Saya beranggapan bahwa saya melakukan kompetensi dalam proses coaching tersebut karena dari proses coaching yang saya lakukan, saya mengajukan pertanyaan itu melalui jalur alur kita, kemudian saya yang mendengarkan yang aktif, kemudian hadir sepenuhnya pada saat proses coaching. Jadi kata kunci dari pertanyaan yang masalah yang saya sampaikan itu saya dapatkan. Bolehkah saya memberikan hasil pengamatan saya yang saya terhadap Tentu saja Pak. Oke baik. Yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukan itu sesuai dengan prosedur alur yang ada pada coaching. Itu sudah sejalan dengan kompetensi ini. Namun ada satu hal yang saya amati itu belum sesuai dengan standar seharusnya. Misalnya ada contohnya pada saat Ibu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coaching, Ibu lupa mencatat, walaupun itu bisa simpulkan, namun alangkah baiknya kalau apa yang disampaikan coaching itu, permasalahan yang disampaikan coaching itu sampai dicatat juga, kemudian itu disimpulkan untuk memberikan sebagai acuan untuk memberikan pertanyaan yang berbeda. Tapi pada dasarnya semua alur yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan standar yang kita mengikuti pada dalam pelaksanaan coaching. Nah, kemudian menurut Ibu apa tindak lanjut dari proses yang kita sudah lakukan ke depannya? Ya, tindak lanjut dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada beberapa kali yang mengenai proses coaching yang dilakukan, saya akan mencoba untuk
proses coaching yang sudah lakukan ini akan kita tuangkan, akan kita isikan di dalam minimal supervisi sekolah, supervisi akademik sekolah sebagai bahan untuk evaluasi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, dari serangkaian proses yang kita sudah jalani ini, apa yang sudah dapatkan? Yang tadi saya sudah dapatkan melalui proses coaching yang sudah saya laksanakan di diri saya, yaitu saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya dapatkan. Kemudian saya juga bisa membantu menggali Baik sekali, saya rasa cukup. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Oke, puji Tuhan. Oke, kita langsung saja Pak ya. Siap. Untuk melakukan coaching, pasti Bapak sendiri sudah tahu bahwa di coaching itu kita memiliki 3 kompetensi inti. Yang pertama itu ada sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak, mana sih yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Wah, ya, luar biasa Pak ya. Dari kompetensi ini, sejauh mana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Sesuai dengan yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin Ibu amati saya pada saat proses coaching itu ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Pak. Nah, dari coaching yang akan kita lakukan ini, apakah ada harapan-harapan ke depannya Pak? Harapan saya lewat proses coaching ini, ketika saya bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada di dalam diri coaching dan memantik ide-ide yang bisa diberikan oleh si coaching untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak. Kita langsung saja untuk melakukan proses coaching. Siap. Oke Pak, terima kasih. Pak Ibu, Bagaimana kabar? alhamdulillah baik Pak. Sehat Ibu? Sehat Pak. Oke, baik. Ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini? Begini Pak, saya ada kendala di kelas saya, Ya. khususnya di bahasa Inggris. Saya temukan beberapa peserta didik saya itu motivasi belajar bahasa Inggrisnya itu kurang. Mereka ketika masuk dalam kelas, ketika saya menjelaskan pembelajaran, Ya. mereka sering tertawa, bermain dengan teman, dan tidak memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan. Padahal saya sudah membawa media pembelajaran yang saya pikir menarik, menggunakan GPT, menggunakan Canva, dan beberapa kali memunculkan video di dalam pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya yang Ibu alami ini adalah kendala dalam proses pembelajarannya Iya Pak. terkait dengan peserta didik yang mengalami penurunan motivasi. Iya Pak, seperti itu. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi latar belakang penurunan motivasi siswa? Menurut saya Pak, saya sudah melakukan beberapa riset tanya jawab Oh, iya. kepada beberapa peserta didik tersebut. Yang terjadi di dalam mereka ketika belajar bahasa Inggris itu Pak kurang mengerti. Oh, kurang ngerti ya? Ya, ketika saya menjelaskan itu dalam bahasa Inggris, walaupun saya sudah menggunakan dua bahasa baik Ya. itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Secara bergantian. iya secara bergantian, tetap mereka merasa bahwa mereka tidak mengerti. Mereka malas untuk mendengarkan penjelasan saya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Apa namanya? Memang anak-anak kita ini di dalam proses pembelajaran ini seperti itu yang sudah Ibu sampaikan bahwa tidak mengerti ya terkait dengan bahasa yang digunakan, apalagi kan pembelajaran bahasa Inggris itu ya. Iya Pak. Bagaimana pendidikan dasar dari peserta didik ini sebelumnya? Iya Pak. Memang pendidikan di sekolah dasar murid-murid saya itu peserta didik saya ketika mereka di situ mereka tidak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dasar. Oh, seperti itu Iya ya. seperti itu Pak. Jadi ketika mereka masuk sekolah menengah pertama SMP ini, mereka mengalami kesulitan pada proses pembelajaran bahasa Inggris karena dasar kosakata vocabulary itu sangat kurang Pak. Oh iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Yang akan saya lakukan rencananya Pak, saya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi vocabulary peserta didik. Yeah. Kosakatanya saya akan tingkatkan dengan cara saya akan setiap pembelajaran saya melakukan ice breaking. Ice breaking? Ya, ice breaking dengan saya menyebutkan satu kata bahasa
Inggris. Oh, gitu. Iya, sertifikat bahasa Inggris. Kemudian saya akan menunjuk salah satu peserta didik saya. Kemudian mereka akan menyebutkan satu bahasa Inggris dari huruf terakhir yang saya katakan. Ya, dalam pelaksanaannya itu apakah sudah ditampilkan dulu bahwa ini akan kita baca nanti atau bagaimana? Saya sudah jelaskan kepada peserta didik saya. Sudah dijelaskan. Ya, saya sudah jelaskan kepada peserta didik saya bahwa ice breaking-nya seperti ini. Jadi saya melihat perkembangan vocabulary dari peserta didik saya, dan kemudian saya juga sudah melihat dengan hal yang sudah saya lakukan itu sedikit membantu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu, Pak. Ya. Sejauh mana kira-kira peserta didik yang ibu rasakan bahwa mengalami penurunan motivasi ini, mereka itu berada di level mana kalau misalnya diberikan angka antara 0 sampai 10? Kalau saya melihat jika dinilai dari angka, Pak, motivasi peserta didik saya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu berada pada level 2. Level 2 berarti masih sangat rendah itu ya? Sangat rendah, Pak. Ya. Nah, setelah melakukan apa yang sudah sampaikan tadi itu, ide-idenya itu bisa mengembangkan motivasi mereka lewat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, ya. Harapan ibu ini siswa ini nanti ada pada level berapa? Saya berharap berada pada level 8, Pak. Pada level 8. Iya, Pak. Ya, itu sangat bagus sekali kalau seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Untuk mencapai itu kapan ibu bisa melakukan ini? Saya sudah melakukan beberapa metode, salah satunya tadi itu SPT itu. Ya. Kemudian Sudah dilakukan? Ya, sudah saya lakukan. Tapi sudah sementara nih. Iya, sudah sementara saya lakukan, tapi rencananya juga saya akan menambah metode pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi vocabulary peserta didik saya. Dengan melakukan, saya akan menyuruh mereka untuk menuliskan kira-kira 5 kata dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris di kertas sticky note. Kemudian saya akan suruh mereka untuk tempelkan di kamar mereka. Jadi saya akan suruh mereka untuk mengambil kertas aspro yang mungkin warna-warni gitu ya, Pak. Menarik ya. Iya, untuk mereka tempelkan dalam kamar. Kemudian vocabulary atau kata bahasa Inggris yang 5 itu saya akan suruh tuliskan di sticky note dan tempelkan di kertas aspro yang berwarna-warni. Ya. Jadi ketika mereka masuk kamar atau keluar kamar, mereka akan langsung melihat kata-kata bahasa Inggris yang ada di kamar mereka. Ya, mantap sekali. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu kan memang suka yang menarik-menarik. Jadi apa yang ibu sudah rencanakan ini sangat bagus sekali. Dan kita akan melihat ya, mudah-mudahan apa yang ibu sudah rencanakan ini dan sudah sementara jalankan itu bisa berhasil membuat peserta didik termotivasi lagi. Jadi mungkin di kesempatan lain kita akan bertemu kembali untuk melihat sejauh mana keberhasilan ide-ide yang sudah sementara terapkan ini dan terus diterapkan dalam proses pembelajaran. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tetap semangat ya Ibu. Siap, Pak. Ya. Berjumpa lagi dengan saya, Pak ya. Oke, Pak, dari hasil pengamatan saya tadi, bagaimana sih perasaan Bapak ketika melakukan coaching? Agak gugup juga nih sebenarnya, tapi setelah berjalan sudah mulai enjoy dan saya merasa lega juga sudah melakukannya dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah mulai berbobot sehingga coachingnya bisa memberikan bisa menemukan solusi-solusi yang akan dicapai. Luar biasa Pak ya. Jadi dari gugup ini tapi pasti membawakan hasil yang positif Pak. Oke, baik Pak. Bagaimana sih Bapak menilai diri sendiri ketika melakukan coaching itu? Menurut saya yang saya sudah lakukan tadi itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan dari pertemuan itu coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang coaching alami dan seterusnya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coaching. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan itu dan apa tanggung jawabnya dicapai mengisi coaching tersebut. Luar biasa sekali Pak ya. Semangat Pak ya. Siap. Oke, baik. Kita lanjut Pak. Di sini dari apa yang Bapak sudah sampaikan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Oke Pak, dari coaching yang Bapak lakukan tadi bersama rekan sejawat, saya melakukan
catatan, saya melihat bahwa ketika Bapak melakukan coaching sudah sangat luar biasa dengan kepedean Bapak dan cara interaksi Bapak kepada teman sudah sangat terbuka, dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ingin melakukan kompetensi dengan pertanyaan berbobot, saya sudah amati juga sudah sesuai alurnya dengan alur Bapak dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan sampai tanggung jawab. Jadi sudah ada beberapa hal itu sudah tercapai, namun demikian ada beberapa juga yang Bapak perlu perhatikan bahwa ketika di dalam melakukan coaching itu kita namun dari hal-hal baik tersebut tadi ada satu yang pengamatan saya masih kurang Pak. Jadi dari coachingnya Bapak tadi, Bapak hampir memberikan solusi terhadap coaching. Jadi Bapak sabar-sabar, tidak boleh terlalu semangat. Memang sih semangat itu perlu Pak, tapi jangan terlalu semangat sampai mengeluarkan solusi Pak ya. Jadi itu diperhatikan ke depan. Sudah sangat luar biasa dan sangat mantap Pak. Terima kasih. Baik Pak, dari coaching, minta maaf dari coaching yang berlangsung tadi, apakah tindak lanjut Bapak ke depannya? Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan Ibu yang perlu saya harus perbaiki, yaitu dalam melaksanakan coaching saya hendaknya harus bisa menahan diri tidak memberikan solusi. Jadi mungkin itu yang harus saya perbaiki itu. Kemudian cara mengajukan pertanyaan juga mungkin saya harus perbaiki lagi dengan banyak latihan. Saya pikir ini akan membantu saya untuk semakin bisa dalam pelaksanaan coaching. Oke, luar biasa. Ya. Oke, semangat Pak ya. Oke, jadi dari hasil coachingnya Bapak tadi udah luar biasa sekali Pak ya. Oke Pak, kita lanjut. Jadi hasil coaching Bapak hari ini kita akan jadikan sebuah referensi dan kita akan luar biasa sekali Pak ya. Hasil yang Bapak sudah lakukan tadi, coaching bersama dengan sejawat, nanti hasilnya akan kita tuliskan di lembaran supervisi akademik di sekolah dan menjadi referensi untuk kedepannya mana yang harus diperbaiki dan menjadi juga pengalaman kita bagi teman-teman yang lain. Oke Pak, untuk terakhir ada satu pertanyaan lagi, apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil coaching bersama dengan sejawat? Ya, yang saya dapatkan adalah mulai dari awal saya sudah bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita walaupun belum maksimal, tapi seperti yang Ibu juga sudah sampaikan tadi bahwa ada beberapa catatan yang harus saya perbaiki, itu menjadi pelajaran bagi saya dan itu pelajaran berharga bagi saya untuk kedepannya, dan saya akan terus mengembangkan potensi saya dalam melaksanakan proses coaching ke depannya. Luar biasa Pak ya, tetap semangat, jangan motivasinya terbentur, jadi dikembangkan semuanya. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sekian ya, terima kasih. Ya. Oke, tidak usah itu. Selamat siang Ibu Andri. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ya Ibu. Baik, nah proses coaching yang nanti akan Ibu laksanakan, bagaimana kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dari coaching, yaitu yang pertama ada sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang Ibu Andri inginkan saya? Baik Bu, yang Ibu amati dari coachingnya saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap diri saya. Apa harapan dari observasi yang akan kita laksanakan? Baik Bu, harapan kedepannya dari observasi yang kita lakukan, saya berharap bahwa ketika saya melakukan coaching, saya mampu membawa diri saya dapat mencari solusinya sendiri sehingga ketika menghadapi masalah, coach sendiri yang akan menyelesaikan. Jadi seperti itu ya Ibu Andri ya. Iya Bu. Semoga proses coaching yang dilaksanakan dengan baik ya Ibu. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya Ibu Andri di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang.
Apa kabar hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin bercerita terkait dengan apa yang akhir-akhir ini saya alami. Saya merasa bahwa banyak tugas-tugas saya yang terkendala, yang tidak terselesaikan dengan baik, termasuk ini sudah mendekati semester saya belum selesai membuat soal, dan terkait juga dengan tugas-tugas di komunitas IDB. Kami akan melakukan pertemuan lagi, jadi saya rasa saya agak mengalami penurunan kinerja saya. Jadi Pak Yana, apa sih yang menyebabkan sehingga Bapak mengalami penurunan waktu dengan pekerjaan itu? Itu Bu, tidak ada yang bertambah-tabrakan. Di lain sisi saya harus masuk mengajar, kemudian di sisi lain saya harus mengerjakan tugas tambahan dari sekolah, saya sebagai seorang operator, kemudian di sisi lain saya harus mengerjakan tugas sebagai salah satu pengurus di komunitas, kemudian pekerjaan di rumah lagi, karena di rumah saya ada pelihara sapi juga Bu, jadi agak terkenal sekali menurut saya. Aduh, itu Pak Yana. Nah, Ya. dari penurunan ini, apakah Bapak memiliki tujuan untuk memperbaikinya? Saya harus mengelola waktu dengan baik, mengatur sedemikian rupa mana skala prioritas mana yang harus saya kerjakan yang dari awal. Nah, dari cerita Bapak ini, dari pengeluaran waktunya yang sisa, apa ada rencana-rencana ke depannya untuk memperbaiki sehingga Bapak bisa membagi waktu lebih baik? Oh ya, saya rencana akan membuat schedule skala prioritas di bidang ini, membuat schedule skala prioritas mana agenda-agenda banyak kerjaan-kerjaan yang saya harus selesaikan secepat mungkin. Apa sih yang menjadi komitmen Bapak untuk merubah hal tersebut? Yang menjadi komitmen saya untuk melakukan hal tersebut, sebenarnya kalau saya punya visi dalam hidup itu sebenarnya kan berbagi menjadi dekat dengan orang lain. Jadi untuk mengerjakan sesuatu itu sebenarnya saya ingin mengerjakannya sebaik mungkin seperti itu, agar saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Jadi kedepannya ini apa tindakan Bapak? Kedepannya saya mungkin akan koordinasi dengan khususnya di sekolah dan sejawat. Saya kerja-kerja yang bisa kita kerjakan bersama. Walaupun itu tanggung jawab saya, tapi mungkin ada data-data yang bisa kita sejawat. Pas kalau bisa siapkan agar saya bisa melakukan kerjanya yang tepat, dan yang ada di komunitas mungkin saya akan memberdayakan seksi-seksi supaya bisa membantu kerja saya agar tidak bertumpu kepada saya, tapi semuanya bisa dikerjakan oleh seksi-seksi ada di suatu organisasi tersebut. Ya, dari tindak lanjut Bapak ini dan dari komitmen Bapak dan yang ketemu apa sih yang Bapak lakukan supaya semakin sehat? Sebenarnya yang saya lakukan itu cuma semangat mobil saya, dan kedepannya saya berharap bahwa saya sejawat sekolah dengan saya baik. Luar biasa sekali. Jadi biasanya sudah Bapak sendiri selamat tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Pak, kemudian kedepannya semoga banyak dan kita dapat mengenai dan menceritakan pencapaian Bapak sudah sejauh ini. Saya merasa agak tercerahkan hari ini. Biasa terima kasih Pak ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Andri. Selamat siang Bu. Bagaimana perasaan Ibu sudah melaksanakan proses coaching tadi? Perasaan saya tuh lega, kemudian senang juga karena ini pengalaman baru buat saya. Bagaimana penilaian Ibu terhadap proses coaching yang tadi Ibu sudah? Penilaian yang saya sudah lakukan terhadap coaching tadi, yaitu saya
saya mengatakan pada kompetensi coaching yaitu dari yang pertama harus pengguna, kemudian meningkatkan secara aktif dan melakukan perkembangan. Apa yang membuat itu yang lain? Saya itu bahwa saya sudah melaksanakannya sesuai dengan kamu, karena saya bisa memiliki diri saya bahwa saya sudah melakukannya. Ketika saya melakukan coaching bersama coach saya sudah menerapkan hal itu untuk menggali bahwa saya mengenai. Baik, boleh saya menyampaikan kesimpulan saya? Lalu silakan. Ya baik. Tadi dari pengamatan yang sudah saya laksanakan ketika ibu melakukan proses coaching dengan coach ibu, saya melihat ibu masih perlu untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena tadi saya lihat ada gap ketika ibu memberikan pertanyaan kepada coach ibu. Oke. Kemudian apa tindak lanjut ibu terhadap apa tadi yang saya sampaikan dari hasil pengamatan saya? Baik, terima kasih Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan menjadi pelajaran buat saya. Semoga kedepannya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan itu saya perbaiki. Ketika saya melakukan coaching lagi dengan para sejawat atau siapapun itu, saya akan memperbaikinya dan lebih maksimal lagi. Oke, baik. Nah Ibu, hasil coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya akan catatkan pada lembar supervisi akademik dan itu juga semoga menjadi referensi di kedepannya untuk proses coaching. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang Ibu Andri dapatkan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan? Luar biasa Bu ya, yang saya dapatkan ini adalah ilmu baru, teman-teman baru, dan di sini saya belajar mengenal bahwa ketika kita melakukan coaching, kita bisa dengan melakukan pertanyaan yang bobot, kita dapat membawa coaching kita itu menyelesaikan masalahnya sendiri lewat solusi coaching tersebut sendiri. Begitu buat saya pribadi yang biasa. Baik Ibu, demikian ya untuk hasil observasi kita. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Ibu Andri ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.